menuntut ilmu memang berat. Banyak orang tidak kuat, untuk itu perlu niat dan juga tekad yang bulat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usia kita makin bertambah, tentunya harus kian rajin ibadah. Ngajinya pun harus bergairah agar hidup tambah berkah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jalan-jalan ke kota Bogor cuma nyari api dan obor. Jadi para ustadz gak penting kesohor, yang penting tiap bulan gak tekor. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim ala alihi. Yang sama-sama kita hormati guru kita, pimpinan majelis taklim dan mudzakarah halal khairat Kiai Haji Ahmad Muradi MAG. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Adi Mulya, Al Ustadz Rumata Khaidir, Kiai Haji Muhammad Dahlan SAG MB ATM ya. Ada apa Pak rupanya? Ya, juga para orang tua kita, alhamdulillah Pak Haji Samsuri hadir, Bapak Abah Haji Misnan, Bapak Rosadi, Pak Tarsono, Bapak Uda Dardes, ketinggalan sahabat saya itu Bagus Titik Humaydi, Ustaz Saiful Bahar di sana, dan Ustaz Zainal Arifin beserta putranya ya, Pak Fauzan, dan juga para jamaah takziah yang mau izin tidak disebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi takzim, tidak mengurangi hormat saya kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir, yaitu kita bertakziah mendoakan almarhumah Ayu Novita binti Bapak Said yang tadi siang meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai tetangganya, saudaranya, teman ngajinya, hukumnya fardu kifayah kita takziah atau melawat ya, melayat ya. Maka insya Allah dengan berkumpulnya kita ini, dengan wasilah pengajian halal khairat ini, almarhumah Ayu Novita diampuni semua dosa-dosanya, diterima semua amal kebaikannya. Dosanya pasti sedikit karena almarhumah masih muda, usia baru 21 tahun, Masya Allah, seusia dengan anak saya yang pertama. Masih imut-imut kuliah lagi ya. Ini sebuah ujian musibah yang sangat besar ya bagi Bapak Said. Mudah-mudahan Bapak Said dan keluarga diberikan kesabaran, ketegaran, kekuatan tentunya, bahwa ini harus dipahami semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyatnya, juga kita semua selaku umatnya yang insya Allah dengan wasilah kita berupaya istiqomah mengikuti tuntunan-tuntunan beliau, istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan juga istiqomah kita bersolawat untuk beliau. Apa yang kita harapkan? Yaitu mendapatkan
syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Tentang syafaat sudah sering kita sampaikan ya, namun perlu kita ulang-ulang, perlu kita utarakan karena sangat penting buat kita selaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, aktsiru minas sholati, perbanyaklah kalian untuk bersolawat. Jadi perbanyak sholawat. Fa innaha, maka sesungguhnya bacaan sholawat itu yang pertama fadilahnya ini nurun fil qabri, akan menjadi cahaya di alam kubur. Ini luar biasa ini. Adik kita Ayu Novita di alam kubur, bapaknya rajin ngaji, rajin sholawatan ikut, insya Allah di sholawatnya nurun fil qabri, menjadi cahaya di alam kuburnya. Yang kedua nurun fis syirat, menjadi cahaya ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah, di jembatan Shiratal Mustaqim, kalau kita sering ngaji, sering dengar keterangan para ulama, di jembatan dari menuju surga lewatin neraka. Jadi jembatan bawahnya neraka api. Orang berjalan, ada yang kepleset jatuh, ada yang merangkak nggak nyampe, udah mau nyampe jatuh juga. Ada yang gampang terbang, ada yang pakai kapal, macam-macam menuju surga melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Berkat bacaan sholawat yang kita baca, kita perbanyak sholawat setiap hari, maka itu menjadi cahaya yang menerangi langkah kita menuju mana Pak? Menuju ke surga. Yang ketiga fadilah sholawat nurun fil jannah, menjadi cahaya di surga. Ini Pak Rosadi, sholawat jadi cahaya di surga. Ada sebuah tafsir begini. Apa bentuknya cahaya di surga? Untuk para lelaki itu menjelma menjadi bidadari. Ya nggak peneliti. Sholawat. Padahal kita masuk surga itu sudah dapat jatah bidadari berapa? 70 bidadari. Ditambah karena kita ahli sholawat, ditambah lagi, udah banyak bidadari. Udah sampai nggak pakai celana Pak Isan. Bidadari ratusan gimana pakai celana? Ya udah, alhamdulillah. Yang suka baca maulid Ustaz Romanta, waduh, bidadari dari Surabaya ada. Dari Bali ada. Dari Batam ada. Nanti di sana menjumpa semua. Berkat bacaan sholawat. Ini kalau ada hadroh yang biasa nepuk hadroh nih, nanti di sana nepuk pantatnya bidadari Pak. Luar biasa, itu hadiah sholawat. Hadirin para jemaah sekalian, ini dengan wasilah ya, saudara kita Bapak Bapak Syahid, ditimpa ujian dengan Allah SWT, kita semua berkumpul di sini. Yang jelas hadirin para jamaah, sebuah hadis yang sudah sangat populer, sering disampaikan oleh para ulama, oleh guru kita. Apa? Kalfa bil mauti wa'izoh. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Artinya apa Pak? Itu bagus. Artinya ketika terjadi peristiwa kematian saudara kita, teman kita, anak kita, teman ngaji kita, ada kabar juga telah meninggal, pulang ke rahmatullah, si fulan bin fulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pada hakikatnya kita ini yang masih hidup sedang dinasihatin oleh peristiwa kematian itu. Apa nasihatnya? Yang jelas bahwa kita semua waktu bagus pasti akan merasakan namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan namanya mati. Yang ceramah mati nggak? Yang dengerin ceramah mati. Tapi juga yang dengerin kayaknya ya. Yang baca maulid mati nggak? Mati. Belakangan kalau satu mata meninggalnya nanti. Hari kiamat kurang 2 hari. Karena rajin baca maulid, diperpanjang syair Allah. Amin. Kurang 2 hari kiamat baru meninggal dunia. Juga dari Surabaya gitu.
kita dinasihatin. Jadi semua kita ini adalah camat, calon mati, disingkat camat. Presiden kalah, apa camat, gubernur apalagi kalah sama camat. Gubernur KDM nih, Kang Didi Mulyadi lagi viral nih, masih kalah sama camat. Calon mati, Pak udah camat juga. Semua pasti akan menghadapi namanya mati. Semua calon mati. Itu nasihat yang utama bagi kita semuanya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi kasih, biarin ini yang ngaji ya. Tadi kan saya bilang menuntut ilmu memang berat, ya kan? Terus gimana? Tidak banyak orang tidak kuat, nggak kuat untuk ilmu berat, karena seperti minum obat. Taruh tadi orang dinasihatin itu seperti kasih minum obat pahit. Awalnya orang gelisah, muntah, minum obat muntah kan? Itu orang ngaji seperti itu. Kalau nggak merasakan muntah dan nggak tahan, maka obat itu nggak bereaksi. Kalau kita takzim, kita dengerin, insya Allah itu akan jadi obat. Obat apa? Obat hati. Obat hati, ilmu. Di anal ilmah hayatul qalbi. Ilmu itu merupakan kehidupan hati. Kalau orang nggak senang alergi dengerin nasihat, waduh naudzubillah min dzalik, hatinya keras. Misalnya sombong, siapa itu? Tahu aja. Karena itu kita berkhidmat. Siapapun yang ngomong, kita berkhidmat dengerin. Siapa tahu Allah akan turunkan rahmat, turunkan ilmu pada kita. Ilmu laduni itu bisa resep gara-gara kita takzim, Pak. Bagus. Itu namanya ilmu laduni. Jadi ini luar biasa dan wasilah kita berkumpul semua di sini. Kita dinasihatin oleh peristiwa kematian yang terjadi pada putrinya Bapak Syahid ini. Jadi semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang beriman tidak akan lepas, tidak akan luput dari namanya ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 154 ya, kalau salah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in. Wah, itu bagus luar biasa. Hafal. Enggak saya terusin deh. Wala nabluwannakum bisyai'in, dan pasti kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Yang pertama minal khauf, yaitu diberi rasa takut. Kadang-kadang kita merasa takut. Takut terhadap apa? Macam-macam. Takut miskin ya. Takut jubur berdet kolektor ya kan. Sampai ngumpet-ngumpet. Takut apa lagi? Takut anaknya nggak diterima kuliah, nggak diterima pegawai negeri, macam-macam. Rasa takut. Itu bagian daripada ujian dari Allah. Takut gak cair-cair ya kan? Takut yang dari Bali gak ngelepon lagi. Besoknya lain dah. Cair mah. Itu minal khauf, diberi rasa takut. Apalagi Pak? Tuh bagus. Minal ju, dari rasa lapar. Kadang-kadang kita merasa lapar. Satu mantap, 1 bulan, waduh gak ada tugas ya. Gak dapat amplop nih. Kadang-kadang nih. Yang sudah pegawai negeri, gaji habis tuh bayar utang. Udah berbulan habis utang lagi. Kehilangan lapar. Akhirnya mau makan bingung. Apalagi macam-macam ujian. Dia beri rasa lapar. Minal khauf, minal ju', terus wa naqsim minal amwal. Apa itu? Kehilangan harta. Contoh, baru beli motor bagus, sepatu bagus. Motor bagus baru seminggu dicuri orang, hilang. Sedih nggak kita? Sedih. Aduh, motor hilang gimana ini? Apalagi yang jelas harta kita hilang, tahu. Itu namanya diuji Allah dengan kehilangan harta. Terus apa lagi, Pak Bisnan? Wal anfus, kehilangan jiwa. Ini yang dialami oleh Bapak Said, kehilangan jiwa putrinya. Ini ujian yang sangat berat. Gak ada yang bisa ngalahin ujian kehilangan anak apa-apa. Rasulullah SAW dulu ketika ditinggal putranya bernama Ibrahim, itu Rasulullah sampai meneteskan air mata sambil memangku putranya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau meneteskan air mata? Tidak ada kesedihan yang bisa mengalahkan seorang ayah kehilangan putri atau putra kesayangannya. Kita bayangkan ini nasihatnya, nasihat kematian. Bayangkan kalau kita jadi Pak Said, betapa sedihnya. Karena itu bentuk perhatian kita apa? Kebutuhan kita apa? Kita bantu semampu kita.
Itu maksudnya ya, kita nasihat karena berat diinterah oleh putra putrinya itu. Wal anfus, kehilangan jiwa, bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak Ustaz? Wastamarot itu tekstualnya buah-buahan. Maknanya adalah kita kehilangan hasil panen kita. Nanam padi, udah waktunya panen dimakan hama. Kedelai Pak udah dimadu di Jawa. Udah kedelai udah gede-gede tinggal panen. Tahu-tahu dimakan oleh hama sama burung-burung kecil-kecil itu. Habis kedelai nggak panen. Padahal modalnya banyak Pak. Pengairannya berapa ya Pak Kemet, kalau ini Bapak saya walaupun dari ini sudah kerja petani, jadi paham banget. Kehilangan hasil panen kita semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang beriman, basyiris sabirin, kata Allah, beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Idza asobahum musibah, ketika diberi musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, pasti akan kembali pada Allah. Selesai Pak Rosadi. Kalau sudah ini inna lillahi wa inna raji'un, itu tahapan ikhlas paling tinggi. Kalau orang sudah berkata seperti itu, maka ringan persoalan. Semua dari Allah, pasti kembali kepada Allah. Itu nggak Pak? Itu bagus. Iya. Semua dari Allah, kembali pada Allah. Diuji apapun, Iya. udah ada undangan ceramah nih guru kita misalnya nih, tahu gak jadi bakal. Ini kalau orang nggak sabar, nggak beriman, wah nasib dia kurang ajar, kurang. Namun sabar, semua dari Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Belum rezekinya, itu namanya tingkatan ikhlas paling tinggi. Kalau orang sudah seperti itu, enak, tentrem hatinya, ikhlas. Diuji apapun, kekurangan harta, kekurangan apa tadi, makanan, kehilangan harta, lapar, harus ingat nih, kata Allah, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah adalah zat yang memberikan makanan dan memberikan rasa aman kepada kita semuanya. Dijamin oleh Allah. Cuma sedikit ujian, sabar nggak sih? Gitu. Ya Pak, itu ya. Keren nggak? Keren. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, pasti kembali pada Allah. Amin. Kalau kita ucap seperti itu Pak Bisnan, itu namanya kita punya jiwa mutmainnah. Tahu jiwa mutmainnah? Tenang. Jiwa yang tenang, lapang, enteng. Karena itu saya mengijazahkan doa nih. Doa penting agar kita punya jiwa mutmainnah. Dari Rasulullah SAW langsung. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka nafsam mutmainnah. Ya Allah, aku mohon padamu jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang lapang. Seperti apa sih jiwa yang tenang itu? Kata Rasulullah ada 3. Tu'minu biliqa'ika, yakin seyakin-yakinnya akan berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya itu sudah tahap tinggi. Betul-betul yakin nanti akan berjumpa dengan Allah. Karena saat ini kita berpisah dengan orang yang kita cintai, kita diuji macam-macam, semua dari Allah, pasti akan kembali pada Allah. Nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tardha bi qadaika, ini orang jiwa mutmainnah. Ridho dengan segala ketentuanmu ya Allah. Ridho enggak dikasih banyak rezeki, alhamdulillah. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Dikasih gagal, semua dari Allah. Berhasil, ya nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Iwa tarto bi qadaika. Terakhir, wa taqna'u bi atoika, dan menerima apapun yang kau berikan ya Allah. Dikasih macam-macam ya aja, terimalah dari Allah semua. Itu ikhlas Pak. Jadi ikhlas itu gampang. Ya saya bahar ya. Saya bahkan bak kerupuk, alhamdulillah ya kan. Ikhlas namanya. Enteng-entengan aja dikasih pilih, ya semua dari Allah. Kalau udah begitu Masya Allah, jiwa mutmainnah namanya. Luar biasa. Namun kenyataannya di jamaah di terakhir ya, kenyataannya menurut para ulama ada 4 kondisi ketika seseorang dikasih musibah. Dalam menghadapi musibah itu ada 4 kondisi Pak. Yang pertama apa? Menghadapi masalah musibah dengan rasa marah. Ini belum mutmainnah nih. Ada masalah, dikasih ujian, marah-marah dia. Hatinya menggerutu, lisannya mengumpat. Kemudian anggota tubuhnya sambil banting-banting ini. Orang jahiliyah dulu nyopek-nyopek baju.
Gimana sih Allah nih? Saya udah sholat, saya udah taklim, kok terus begini aja? Marah-marah sama Allah, bersuudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menghadapi musibah dengan rasa marah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, dalam menghadapi masalah yang kedua, jadi pertama rasa marah, yang kedua dengan sabar. Sabar maksudnya apa? Dia sebenarnya nggak suka dengan ujian yang diberikan. Dia tinggal anak pastilah sedih, nggak terima sebenarnya. Namun dia tahan dalam hatinya karena takut Allah murka, Pak Haji. Kalau sampai dia mengumpat, menggerutu, mencela, Allah murka. Karena itu sabar itu hukumnya wajib. Walaupun hati nggak suka, ditahan, wajib hukumnya. Sabar itu namanya. Sebenarnya nggak suka dengan musibah, namun dia menahannya. Yang ketiga, ridho. Ikhlas ya. Ridho itu gini Pak tuh bagus. Diberi ujian yang sedih apapun, dia seperti tidak menerima ujian itu. Lehal ya, nyantai aja. Yang namanya semua dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Ngapain susah-susah? Ya jalanin aja. Namanya ridho. Tuh kelasnya udah tinggi Pak Haji. Jadi bukan sabar lagi, ridho di atasnya. Yang terakhir, yang paling abdul lagi, syukur. Dikasih ujian malah bersyukur. Ini kelasnya Nabi dan para aulia, para wali Allah ini. Karena itu Rasulullah ngajarin istrinya Aisyah, ketika kau diuji sebuah masalah, diuji musibah yang sangat mengganggumu, maka ucapkan apa kata Rasulullah, ketika kamu diberi nikmat yang banyak, kamu senang, ada mengirang, ucapkan alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya yang diberikan pada kita tadi itu semakin sempurna kebaikan kita. Dikasih duit banyak, rajin ngaji, rajin sedekah, rajin infak, rajin berbagi, dikasih kendaraan bagus, mobil ya kan, dipakai untuk hal yang bagus-bagus positif. Itu namanya binikmati tatimmus sholihat. Dengan kenikmatan yang Allah berikan, maka kebaikan semakin sempurna. Makin tua makin rajin ibadah ya kan. Usia makin bertambah harus kian rajin ibadah. Ngajinya pun bergairah agar hidup tambah berkah. Kan jelas tadi itu. Ketika diberi sesuatu yang gak enak, diberi musibah seperti ini, kata Rasulullah, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal yang terjadi. Wah ini makomnya tinggi nih. Kalau sakit nih Pak, itu bagus. Sakit yang sangat keras, malah berzikir alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah. Ada sebuah riwayat di para jamaah, ada orang sakit keras, dia berzikir itu alhamdulillah ala kulli hal. Ada malaikat yang nungguin. Setelah itu dia ketemu Allah, lapor pada Allah, ditanya sama Allah, hei malaikat, kamu saya lihat kamu dari itu nungguin orang yang sakit. Apa yang dia baca? Ya Allah, dia berzikir padamu, malah mengucap memujimu ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Allah tersenyum. Tahukah kau malaikat? Seandainya dia aku takdirkan meninggal dunia karena sakitnya, maka setelah sakitnya, setelah meninggal dunia, tidak ada dosa sedikit pun, semuanya habis. Itu benar-benar sakitnya menjadi kifarat yang tadi guru kita bilang. Langsung goiru hisab tanpa hisab, habis semua dosanya. Gara-gara sakit mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Dan malaikat, seandainya dia aku takdir dia masih hidup, belum waktunya meninggal dunia, maka semua dosanya juga habis semuanya, seperti bayi yang baru dilahirkan, memulai nol lagi. Insyaallah itu fadilah orang diberi ujian sakit. Karena itu hadirin para jamaah, kalau ada saudara kita, teman kita sakit, kita jangan bersuudzon. Kata-kata kita ini, lidah kita ini kadang lagi Pak berkenan ya. Ada teman sakit, kualat dia. Syukurin loh. Itu gara-gara tahu nggak dia tuh? Kita udah suudzon. Gara-gara ini dia tuh sakit stroke, dia sakit begini nggak tahu. Tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata untuk orang beriman itu adalah kifarat atas semua dosa-dosa. Jadi sama sekalian sedikit saya berbagi pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi untuk Bapak Said, keluarga dan keluarga besarnya kita doakan dengan sepenuh hati ya.
Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, ketegaran, kekuatan tentunya ya. Karena ini sangat berat ujian ditinggal oleh putri kesayangannya. Dan untuk almarhumah siapa? Ayu Novita ini ya dia masih muda, kita berhusnul masya Allah, dosanya nggak banyak, masih sedikit, namun tetap aja hari pertama sampai 7 hari sampai 40 hari, 7 hari 3 hari pertama ini adalah masa-masa yang berat karena menghadapi fitnah kubur, ujian kubur, pertanyaan di alam kubur. Nah, karena itu dengan wasilah doa-doa kita jadi lancar jawabnya. Ar-Rabbuka siapa? Allah mana juga dan lain sebagainya sampai 5 pertanyaan. Jadi mudah jawabnya karena berkat doa-doa kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.